Halo sahabat akuntansi, bertemu lagi di channel YouTube akun Bintara. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana membuat data bisnis baru pada program Mayop versi 18 ini. Selamat menonton! Yang pertama yang harus Anda pastikan adalah Anda atau sahabat akuntansi harus memastikan bahwa pada komputer ataupun laptop sobat akuntansi sudah terinstall program komputer Mayop. Yang kedua adalah siapkan data atau informasi dari perusahaan yang nanti akan kita buatkan datanya pada program komputer akuntansi. Pastikan pada data perusahaan tersebut terdapat informasi umum perusahaan seperti nama perusahaan, jalan, nomor telepon, nomor fax, kemudian nomor emailnya. Jika perlu, ada NPWP atau NPWP yang bersangkutan. Kemudian, yang kedua, pastikan pada periode kapan perusahaan tersebut ingin menginputkan data bisnis baru pada program komputer akuntansi. Kemudian juga pastikan periode akuntansi pada perusahaan itu ikut yang 12 bulan kah atau ikut yang 13 bulan. Jika Anda sudah memastikan informasinya sudah terkumpul semua, maka kita tinggal membuka program Mayop Accounting untuk memulai pembuatan data bisnis baru. Ketika sobat akuntansi membuka program komputer akuntansi, akan ditampilkan 5 menu pada program komputer akuntansi. Yang pertama menu open, yang kedua create, yang ketiga explore, yang keempat watch new, dan yang terakhir adalah exit. Menu open pada program komputer akuntansi ini digunakan untuk membuka file perusahaan yang pernah dibuat sebelumnya. Sementara untuk menu create digunakan untuk membuat file perusahaan baru. Jadi jika sobat akuntansi belum pernah menginputkan file perusahaan atau membuat data perusahaan, maka kita pilih menu create untuk membuat data perusahaan baru. Kemudian yang ketiga ada menu explore. Untuk menu explore kita gunakan jika kita ingin melihat contoh data perusahaan yang sudah diinput ke dalam program komputer Mayop. Untuk menu watch new digunakan untuk melihat keunggulan dari versi terbaru Mayop. Sementara yang terakhir untuk menu exit kita gunakan atau kita pilih jika kita ingin keluar dari program Mayop. Karena kita ingin membuat data baru, maka kita akan memilih menu create. Sehingga ketika kita memilih menu create, maka akan muncul jendela introduction atau perkenalan dari program Mayop. Setelah muncul jendela introduction, maka klik tombol next. Setelah sobat akuntansi menekan tombol next, maka akan muncul jendela baru yaitu company information. Pada menu company information ini, nanti sobat akuntansi diminta untuk mengisikan informasi umum perusahaan. Serial number ini kita isi jika kita memiliki kode seri dari Mayop. Jika sobat akuntansi tidak memiliki kode serinya, maka bisa kita kosongin. Yang pertama yaitu company name. Company name ini artinya adalah nama perusahaan. Kita isi dengan nama perusahaan. Dalam contoh ini adalah PT Anpanman. Yang kedua, ABN atau Australia Business Number. Australia Business Number ini kalau dalam Indonesia bisa diartikan sebagai NPWP ataupun NPWP. Yang ketiga, address. Address ini artinya alamat, maka diisi dengan alamat perusahaan. Untuk phone number kita isikan dengan nomor telepon perusahaan. Untuk fax number kita isikan dengan nomor fax perusahaan. Dan yang terakhir, email address kita isikan dengan alamat email perusahaan. Jika informasi sudah terisi semua, maka kita hanya perlu menekan tombol next. Selanjutnya akan muncul jendela Accounting Information atau informasi akuntansi.
Pada jendela accounting information ini, sobat akuntansi akan diberikan 4 pilihan tentang informasi akuntansi yang wajib sobat akuntansi isi. Yang pertama yaitu tentang current financial year atau tahun finansialnya. Jadi apabila di sini sobat akuntansi ingin mengentrikan data untuk tahun perusahaan 2020 misalnya, maka di current financial year kita tuliskan tahun 2020. Pada contoh ini, perusahaan akan menginputkan data pada tahun 2017, sehingga di current financial year-nya di situ akan kita isikan 2017. When does your current financial year end? Atau last month of financial year, artinya adalah bulan terakhir dari tahun finansial perusahaan. Di sini, pada perusahaan ini, bulan terakhir adalah bulan Desember, karena periode akuntansi dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Ini fleksibel sesuai dengan ketentuan dari data yang ingin diinputkan oleh perusahaan. Bisa jadi perusahaan itu memiliki periode akuntansi mulai bulan Juli sampai dengan bulan Juni, sehingga nanti last month of financial year-nya bisa kita isikan bulan Juni. Kemudian untuk conversion month, kita isikan dengan bulan di mana transaksi yang pertama kali ingin kita entry. Pada kasus ini, perusahaan ingin mengentrikan bulan transaksi mulai bulan Desember 2017, sehingga untuk conversion month-nya bisa kita isikan bulan Desember. Namun apabila nanti sobat akuntansi menemui soal ataupun kasus di mana perusahaan ingin mengentrikan data mulai bulan Januari, maka untuk conversion month-nya tentu kita isikan bulan Januari. Kemudian yang keempat adalah number of accounting period atau jumlah bulan dalam satu periode akuntansi. Apabila dalam perusahaan memiliki 12 bulan dalam satu periodenya, maka kita isikan 12 atau 12. Apabila dalam suatu perusahaan menggunakan periode akuntansi 13 bulan, maka kita isikan dengan 13. Kemudian kita tekan tombol next, sehingga selanjutnya akan muncul tombol konfirmasi tentang accounting information. Pastikan bahwa financial year-nya sudah benar, yaitu antara 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian conversion month-nya juga harus benar, mulai tanggal 1 Desember, karena kita ingin menyebutkan transaksi mulai bulan Desember. Apabila sudah kita pastikan, maka kita tinggal menekan tombol next. Selanjutnya akan muncul jendela account list. Dalam account list ini, sobat akuntansi akan dihadapkan dengan 3 pilihan menu untuk menampilkan akun-akun yang nanti akan disajikan pada program komputer akuntansi Mayop ini. Opsi pertama, I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Artinya yaitu sobat akuntansi bisa membuat daftar akun menggunakan daftar akun yang disediakan oleh aplikasi Mayop. Yang kedua, I would like to import a list of account provided by my accountant after I'm done creating my company file. Artinya, sobat akuntansi bisa membuat daftar akun dengan mengimpor akun yang disediakan akuntan setelah membuat data perusahaan. Dan untuk opsi yang terakhir, I would like to build my own account list once I begin using Mayop Accounting. Artinya, sobat akuntansi ingin membuat sendiri daftar akun sejak mulai menggunakan aplikasi Mayop. Karena kita ingin mengimpor daftar akunnya, maka kita akan memilih opsi yang kedua. Selanjutnya, setelah kita tekan tombol next, maka akan muncul company file. Pada jendela company file ini, nanti sahabat akuntansi dapat memilih ataupun mengganti tempat penyimpanan file dari Mayop perusahaan yang nanti sobat akuntansi inputkan. Jika ingin menggantinya, kita tinggal menekan tombol change. Kemudian, kita pilih di mana folder tempat penyimpanan program akuntansi tersebut. Tentukan foldernya, lalu klik save. Setelah selesai, maka tekan tombol next. Kemudian akan muncul ke jendela terakhir, yaitu conclusion. Di sini ada 2 menu. Yang pertama yaitu setup assistant. Di sini artinya jika sobat akuntansi memilih menu ini, maka sobat akuntansi ingin mengcustom sendiri file perusahaan sobat akuntansi. Kemudian
Apabila sobat akuntansi mengklik yang comment center, maka artinya sobat akuntansi ingin langsung ke jendela utama Mayop. Tarat! Data bisnis perusahaan sudah selesai dibuat. Mudah bukan? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Sampai berjumpa di video berikutnya.